Shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. Haleluya. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan tetap baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita akan belajar firman Tuhan pada saat ini dari kitab Lukas pasal yang ke-14 ya. Kitab Lukas pasal yang ke-14. Kitab Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-35. Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-35 ya. Ada di slide kita. Kita baca dulu ya ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Ya. Kita akan baca terlebih dahulu ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Nanti jemaat Tuhan baca ayat yang ke-25 ya. Saya akan baca ayat 26, nanti kita sama-sama ayat ke-27. Dimulai dari jemaat Tuhan. 1, 2, 3. Ya. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling dia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Ya, saya mengambil tema bagi kita pada saat ini yaitu pengikut Kristus atau pengikut Yesus ya. Bagaimana sebenarnya menjadi seorang pengikut Yesus ya menurut kitab Lukas. Pada saat ini kita akan belajar ya beberapa poin tentang mengikut Yesus ya. Di sini di ayat yang ke-25 sekali lagi saya akan bacakan. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus dalam perjalanannya, sambil berpaling ia berkata kepada mereka sebelumnya. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di sini peristiwanya bagaimana pada saat itu ya mereka banyak orang yang datang mau menjumpai Yesus. Banyak orang yang mau mengikut Yesus. Ya. Di sini Alkitab katakan berduyun-duyun. Berarti begitu banyak, bukan hanya ratusan, tetapi sudah di atas ribuan, sudah banyak untuk datang menjumpai Yesus, saudara. Kenapa? Ini peristiwanya kenapa? Karena tetap Yesus di sana tetap melakukan mujizat. Yesus di sana melakukan banyak peristiwa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Sehingga mereka datang menjumpai Yesus karena mendapat sesuatu keuntungan, yaitu keuntungan secara jasmani saja. Mereka mau datang menjumpai Yesus karena mereka melihat sosok Yesus yang luar biasa, yang sanggup memberikan makan ribuan orang, yang dapat menyembuhkan orang buta, yang dapat menyembuhkan segala orang sakit bisa dia sembuhkan. Jadi mereka datang menjumpai Yesus karena mereka merasa nyaman. Karena mereka merasa nanti mereka bisa terpenuhi segala kebutuhan mereka. Sehingga mereka datang untuk menjumpai Yesus, saudara. Dengan konsep itulah Yesus mengatakan kepada mereka, ya, dengan konsep yang salah itu, mereka datang hanya untuk mendapatkan makanan kebutuhan mereka sendiri. Mereka datang untuk menjumpai Yesus supaya mereka diberkati secara jasmani. Tuhan berikan makan, Tuhan berikan kesembuhan, apalagi? Sehingga mereka senang, ayolah kita jumpai Yesus saja, ikut Yesus saja. Semua kita nanti akan kenyang, semua kita nanti akan aman. Setan aja takluk, penyakit aja takluk, yang mati juga bisa dibangkitkan. Jadi kita tidak akan mati, betul tidak? Itulah konsep yang sebenarnya yang ada dalam pikiran mereka pada saat itu untuk mengikut Yesus, saudara. Tetapi Yesus menentang cara-cara yang demikian. Yesus tidak suka mereka mengikut karena mereka mau makan. Mereka datang kepada Yesus hanya untuk disembuhkan. Mereka datang kepada Yesus supaya mendapat kesenangan, saudara. Itu yang Tuhan tantang dari hidup mereka. Sehingga kita baca
Sama-sama kembali di ayat yang ke-26. 1, 2, 3. Ya. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Seorang pengikut Yesus yang mau diharapkan Yesus di sini bukan hanya sekedar datang menjumpai Yesus, tetapi menjadi seorang murid. Menjadi seorang murid itu berarti sudah menjadi tanggung jawab daripada seorang guru. Betul? Betul? Itu yang maunya Yesus, bukan hanya datang sekedar pengikut, tetapi harus menjadi murid, betul-betul murid terdaftar resmi. Saya tidak mau Anda dikatakan seperti ini sebenarnya bahasanya. Semua kalian yang datang hari ini menjumpai saya hanya untuk datang sebagai pengikut saya. Saya tidak mau kalian seperti itu. Saya mau kalian menjadi muridku. Jadi bukan hanya suka-sukamu datang. Kamu butuh, kamu datang. Itu yang mau Tuhan sampaikan kepada mereka. Dan ada syarat yang Tuhan berikan untuk menjadi murid, bukan hanya sekedar pengikut. Beda sekedar pengikut, beda dengan murid. Yang Tuhan mau menjadi seorang murid, bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Apa itu dikatakan di sini? Dikatakan sekali lagi, jikalau seorang datang kepadaku, ia tidak membenci bapaknya. Harus seorang membenci. Kata di sini, apa sih? Ini ajaran ini sehat apa tidak? Kenapa dikatakan harus membenci bapak kita? Kenapa dikatakan harus membenci ibu kita? Kenapa harus dikatakan membenci istri kita, saudara? Bahkan anak-anak kita yang paling sadisnya di sini adalah nyawa kita. Mengikut Yesus, saudara, ini bukan bahasanya sebenarnya. Yang di sini yang mau dilihat di sini sebenarnya bukan kata membenci. Ya, ini kata membenci ini sebenarnya bahasanya lebih mengasihi daripada bapaknya, lebih mengasihi daripada istrinya, lebih mengasihi daripada anaknya, lebih mengasihi daripada nyawanya. Ini maksudnya membenci itu lebih mengasihi daripada yang ada di antara kita. Ini yang Tuhan mau, saudara. Kata membenci ini sekali lagi bukan berarti kita harus membenci bapak mama kita. Tapi ingat, jangan engkau lebih mengutamakan papa mamamu, jangan engkau lebih mengutamakan istrimu, jangan engkau lebih mengutamakan daripada anak-anakmu, bahkan dikatakan nyawamu sendiri pun jangan engkau utamakan. Itu tidak layak di hadapan Tuhan, saudara. Menjadi seorang murid tidak layak. Sesuatu hal beban yang harus kita tanggung, saudara. Waduh, benar dikatakan kita harus lebih mengasihi Tuhan daripada keluarga kita. Hal yang sangat memang tidak mungkin, saudara, tetapi harus kita lakukan. Betul? Betul? Gimana ini? Betul tidak? Ini Alkitab katakan. Ini yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Lalu penjelasannya kita lihat terus di ayat yang ke-27 sekali lagi. 1, 2, 3. Ya. Barang siapa tidak memikul salib dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Memikul salib memang beban ada. Tadi beban itu yaitu beban kita banyak. Wah, masa saya harus lebih mengutamakan Tuhan daripada istri saya, mengutamakan Tuhan daripada pelayanan saya, daripada anak-anak saya, saudara. Tetapi ingat, yang kita apa di sini maksudnya? Kalau kita harus lebih mengutamakan Tuhan, kita harus berpikir lebih fokus, ya. Apakah keluarga kita juga kita melayani keluarga kita itu juga pelayanan? Sama tidak pelayanan, saudara. Yang dimaksud di sini apa? Selagi bisa kita tinggalkan, selagi bisa kita masih tinggalkan apa yang lebih perlu di sini daripada perlu untuk pekerjaan Tuhan. Itu maksudnya, saudara.
Bukan berarti kalau orang tua kita sakit kita gak peduli, udah kita gereja saja. Tidak, saudara. Tetapi di sini menanggalkan segala keinginan-keinginan kita. Mungkin kita lebih baik bersama, kata orang tua, kata anak-anak, ayo jalan-jalan dulu. Katanya, ini hari Minggu, libur, kita jalan-jalan dulu, Pak. Tak usah dulu gereja. Apakah lebih penting anak-anak mengasihi anak-anak kita pergi jalan-jalan? Kadang-kadang begitu ya, karena kasih kita kepada anak-anak, kita harus pergi. Itu kasih. Tetapi ingat, menanggalkan itu lebih baik. Memang kita mengasihi anak kita, tetapi masih bisa. Waktu itu bisa pendek, kita ganti. Boleh-boleh saja, saudara. Ini yang perlu kita pahami sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin kita masih banyak lagi. Oh, pekerjaan saya untuk hari ini belum siap tadi di ladang. Bagaimana nanti itu kebutuhan anak-anak kami? Apakah nggak boleh diganti? Sekarang kita udah sesi beribadah. Nanti ibu dulu, bapak dulu. Boleh nggak? Sekarang itu yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Memang tugas kita memang harus memikul salib. Beban itu semakin bertambah. Dalam mengikut Yesus kita harus menanggalkan segala kesenangan-kesenangan yang mungkin sangat menyenangkan hati kita itu, yang terus mengikuti kita nggak bisa kita tanggalkan, harus kita tanggalkan, saudara. Mengasihi anak boleh, mengasihi Tuhan memang itu hukum yang terutama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita dan mengasihi sesama manusia, saudara. Tetapi ingat kata tadi yang saya katakan, pertimbangan tadi. Mana kebutuhan yang lebih utama yang harus kita lakukan? Selagi Tuhan berikan kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan, marilah beribadah kepada Tuhan. Selagi kita diberikan kesempatan untuk berkorban kepada Tuhan, mari kita berkorban kepada Tuhan, saudara. Memikul daripada salib kita sendiri, saudara, itu harus kita lakukan. Banyak beban yang harus kita tanggung dalam mengikut Yesus. Tapi ingat, bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Amin. Problema ada terjadi terus di antara rumah tangga, saudara. Tetapi ingat, Tuhan pasti akan memberikan solusi yang terbaik. Terus kita baca di ayat yang ke-28. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ya. Sebab siapakah di antara kamu kalau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Apa maksudnya di sini ya? Sebab siapakah di antara kamu kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Lalu dikatakan sekali lagi, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Betul, dalam mendirikan sesuatu bangunan, mereka pada saat tradisi mereka kalau mendirikan suatu menara, dikatakan kalau menara itu memang sesuatu bangunan yang megah pada saat itu, saudara. Ya, mereka kalau mendirikan itu dikatakan ya harus duduk bersama. Apa hubungannya dengan pengikut Yesus? Ini maksudnya kenapa? Terus ya, dikatakan di sini, lihat dulu biayanya, lihat dulu anggarannya. Apa cukup, apa tidak, dibicarakan bersama. Lalu terus kita baca di ayat yang ke-29. 1, 2, 3. Ya. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang akan melihatnya dan mengejek dia. Terus ayat 30. 1, 2, 3. Ya. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Saudara, ini apa hubungannya? Betul, mereka pada saat itu membicarakan tentang kalau mereka mau mendirikan daripada bangunan yang megah, mereka duduk berbicara bersama-sama. Bagaimana anggaran mereka untuk bisa memenuhi kebutuhan pada saat itu? Apakah uang mereka cukup apa tidak? Bangunan mereka seperti apa? Lalu dikatakan di sini kalau tidak cukup, nanti mereka akan ditertawakan, akan diejek. Ini Alkitab katakan, bukan saya katakan. Karena apa tadi? Ya, di sini pondasinya yaitu dikatakan
mereka sudah membicarakan supaya kita nanti tidak diejek. Lebih baik kita berdiri, kita rapat bersama untuk mendirikan bangunan ini, mengetahui anggarannya seperti apa, rancangannya seperti apa. Inilah yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka. Kenapa harus dibicarakan seperti itu? Supaya kita nanti tidak diejek, supaya kita nanti tidak mendapat sesuatu hal penglihatan dari orang yang tidak benar. Apa hubungannya dengan pengikut Yesus? Inilah pesan yang disampaikan oleh Yesus. Sebelum kamu masuk kepada pengikutku, masuk kepada gereja yang sesungguhnya, masuk kepada muridku, kita harus berdialog terlebih dahulu. Kita harus berdiskusi terlebih dahulu. Apa sekarang pendapatmu? Kalau kukatakan kepadamu, mereka bicarakan. Ini yang disampaikan oleh Yesus tadi. Harus barang siapa mengasihi bapaknya, lebih mengasihi bapaknya, lebih mengasihi istrinya, lebih mengasihi anaknya, lebih mengasihi daripada dirinya sendiri, tidak layak untuk menjadi muridku. Pesan di sana, Yesus bertanya kepada mereka, kalau engkau bisa melakukannya, berarti engkau akan menjadi muridku. Didiskusikan dulu, mereka bicarakan dulu. Dia mau Yesus katakan, jawab dulu kita. Jangan hanya kamu ikut-ikut saja, hanya untuk kamu makan. Kamu hanya ikut saya supaya kamu sembuh. Tidak. Aku tidak mau kamu seperti itu. Sekarang yang aku mau, kamu harus menjadi muridku. Betul-betul kamu memikul salib. Ini dialog itu terjadi, saudara, antara Yesus dengan pengikutnya. Sama tadi dengan anggaran tadi dalam pembangunan tadi, menara tadi, saudara. Mereka rincikan dulu biaya yang sesungguhnya. Berapa yang kita butuhkan dana kita ini supaya bisa tercapai sesuai dengan kehendak kita. Dibicarakan dengan baik-baik, saudara. Itu hal yang harus kita lakukan. Sama juga dengan kita terus dalam pembangunan rumah Tuhan ini, saudara. Semuanya anggaran kita harus kita terbuka untuk bisa menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan ini. Katakan amin. Berapa yang harus kita butuhkan? Apa rencana kita? Sampai seperti apa rencana kita, saudara? Supaya kita ingat sekali lagi, lewat pembangunan rumah Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Sama-sama kita bekerja. Target kita di mana? Ini perlu, saudara. Minggu yang lalu saya khotbah tentang bagaimana ya bangsa Israel mengumpulkan dana mereka untuk pembangunan rumah Tuhan. Mereka bekerja, rakyat semua ikut ambil alih untuk pembangunan rumah Tuhan. Mereka mencari dana, saudara. Orang-orang Lewi meminta dana kepada rakyat Israel. Ingat, jangan malu kita meminta dana, karena ini untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, ini tugas kita. Ini tanggung jawab kita juga sebagai anak-anak Tuhan untuk bisa kita membangun. Makanya tadi anggaran kita sampai di sana, pekerjaan kita sampai di mana? Untuk bisa kita, saudara, membangun daripada rumah Tuhan ini. Jangan kita malu ya untuk memberikan atau mengatakan kepada orang lain, kami butuh dana untuk pembangunan gereja kami. Kita nggak perlu malu, saudara, karena bisa saja Tuhan titipkan uang itu kepada dia. Tuhan titipkan juga uang-uang daripada pembangunan ini kepada saudara-saudara kita yang di sana. Katakan amin. Tetapi bagaimana kita mau bekerja sama untuk bisa membangun daripada rumah Tuhan ini, saudara? Kita tidak punya uang, tetapi teman kita punya uang. Itu luar biasa sekali, saudara. Ya, saya belajar dari teman-teman saya. Mereka melakukan kerjasama yang luar biasa dalam pembangunan itu, saudara. Mereka memang kerjasama. Seluruh jemaat Tuhan aktif dalam pembangunan rumah Tuhan. Ya, mereka mencari dana dengan luar biasa sekali, saudara. Antusias sekali. Jemaatnya hanya 20 orang. Mereka bisa antusias, semangat sekali untuk mencari dana. Mereka hanya punya prinsip, uang mereka itu adalah uang uang mereka itu adalah uang Tuhan. Jadi gak perlu malu, saudara.
Tetapi bagaimana caranya supaya kita bisa meminta daripada uang itu? Kita bukan memaksa. Jangankan gereja-gereja besar pun buat proposal, saudara. Sama dengan kita, gereja-gereja besar pun punya membuat makanan-makanan untuk dibeli. Sama, saudara. Tetapi konsep kita seperti apa? Kita harus jangkauan kita seperti apa sekarang? Cuma jangan hanya untuk sama-sama kita saja. Kita mau memang bekerja ya untuk semua orang. Jualan kita harus kepada semua orang. Kita semua harus aktif. Untuk bisa daripada menjangkau dana yang kita butuhkan, saudara. Kalau kita sudah bekerja, pasti Tuhan cukupkan. Amin. Lewat kita berdoa dan berusaha, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Tetapi ini kita kurang kerjasama. Ini masalahnya. Kerjasamanya sudah, tapi masih kurang. Kita harus lebih lagi bekerja sama, bergerak. Ya, jangan batasi kuasa Tuhan, jangan batasi berkat Tuhan. Saya katakan, ya, saya dalam ibadah konsel KK Yudea ya. Bagaimana kalau kita, saudara, seperti saya, nggak mungkin saya nggak punya teman untuk bisa saya kasih entah berupa struk tadi atau proposal, ya kan? Saya punya teman satu, ibaratnya satu pun lumayan, saudara, dikasih 100.000. Saya punya teman, dan ingat teman saya ini, saya yakin dia punya teman, ya kan? Betul nggak? Teman saya punya teman. Kalau saya hubungan saya baik sama dia dan saya katakan kami butuh dana, kalau ada lagi temanmu yang mau mendukung, tolong bantu saya. Boleh nggak tercapai? Dan teman ingat, kita jangan membatasi kuasa Tuhan. Saya katakan, boleh saja Tuhan menitipkan teman kita yang ada di sana itu menjadi berkat yang luar biasa. Betul? Betul? Yang penting kita berusaha. Tapi kalau kita ditolak, jangan kecewa, jangan dipaksa, saudara. Ingat, ini hasil PNS, struk sekarang, struk itu namanya ya. Itu kita kasih seperti ini aja 10 ada 10 orang teman kita kali 50.000, luar biasa sekali. Masa kita nggak punya teman 10 orang? Dan ingat sekali lagi, teman kita itu punya teman, itu masalahnya. Kita bagi sama teman kita. Teman kita itu pasti bersemangat. Kalau kita katakan ada lagi temanmu, tolong ya bantu kami. Anak-anak sekolah, mungkin ada juga teman-temannya orang tuanya yang punya. Kenapa tidak kita bagikan? Struk aja. Temanmu, oh bapak kan bisa, tolong sampaikan, gak dipaksa. Cara-cara kita ke depannya, saudara. Sama juga dengan jualan-jualan kita ini. Harus kita promosikan dengan baik, bukan hanya di gereja kita. Contohnya kalau kita buat di gereja ini, apa yang mau kita jual hari ini itu sudah terjual sebenarnya. Kita sudah promosikan 1 minggu yang lalu dari Facebook kita. Sekarang kita kembangkan. Ini perlu kita kembangkan, saudara. Bukan hanya sama kita saja kita jualan. Uang-uang kita yang di sini saja. Ini perlu dikembangkan. Jual lewat Facebook, FB. Tetapi ingat, kalau kita nanti ini hanya kami jual hari Minggu. Pesan boleh 1 minggu yang lalu. Hari Minggu itu ditayangkan, saudara. Yang penting kita kerjasamanya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Itu cara kita. Sekarang begitu banyak cara, tetapi kita harus sama-sama bekerja. Dan banyak belajar trik-trik yang lain untuk mendapatkan dana. Meminta pendapat dari orang lain. Meminta pendapat dari teman-teman kita. Supaya bisa, saudara. Kalau hanya uang kita mungkin kita nggak cukup, hanya uang jemaat mungkin tidak cukup, saudara. Tetapi untuk itulah kita butuh sahabat, karena kita tidak hidup seorang diri. Amin. Kita harus saling bergantung satu dengan yang lain. Mungkin teman kita kita butuhkan teman kita untuk memberkati kita, dan suatu saat nanti kita akan memberkati teman kita. Amin. Jadi mari sebagai anak-anak Tuhan kita harus lebih bekerja aktif terus. Ya, untuk bisa pembangunan kita jangan sampai terkendala, saudara. Yang penting kita punya konsep yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.